Dr. Kiai Haji Ma. Sahal Mahfuz lahir pada tanggal 17 Desember tahun 1937, di Desa Kajen, Margoyoso, Pati. Beliau merupakan putra ketiga dari 6 bersaudara Kiai Haji Mahfuz bin Abdussalam, Al-Hafiz, W. 1944 M. dengan Hj. Badiah, W. 1945 M. Saudara-saudara beliau diantaranya, M. Hashim, Hj. Muzayana, istri Kiai Haji Mansur pengasuh PP.An Nur Lasem, Salamah, istri Kiai Haji Mawardi, pengasuh PP. Bugel Jepara, kakak istri Kiai Haji Abdullah Salam, Hj. Fadilah, istri Kiai Haji Radis Soleh Jakarta, Hj. Khadijah, istri Kiai Haji Madah, pengasuh PP.As Suniyah, Jember yang juga cucu Kiai Haji Nawawi, adik kandung Kiai Haji Abdussalam, kakek Kiai Haji Sahal, pada tahun 1968 M. Ada yang menyebut 1969. Dr. Kiai Haji Ma. Sahal Mahfuz melepas masa lajangnya dengan menikahi Dra. Hj. Nafisah binti Kiai Haji Abdul Fatah Hashim, pengasuh pesantren Fatimiyah Tambak Beras Jombang. Buah dari pernikahannya, beliau dikarunia seorang putra, bernama Abdul Ghafar Razin. Dr. Kiai Haji Ma. Sahal Mahfuz wafat pada hari Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2014, dini hari, pukul 1:05 waktu Indonesia Barat di kediamannya, Komplek Pondok Pesantren Maslakul Huda Kajen, Pati, Jawa Tengah dalam usia 78 tahun. Sejak kecil, Dr. Kiai Haji Ma. Sahal Mahfuz memulai pendidikannya dengan diasuh oleh ayahnya sendiri. Ayahnya adalah sosok kiai yang memiliki jalur nasab dengan Syekh Ahmad Mutamakin. Selain kepada ayahnya, beliau juga belajar kepada pamannya sendiri, Kiai Haji Abdullah Salam. Kiai Haji Abdullah Salam adalah sosok guru yang tidak pernah mendikte Kiai Sahal. Beliau diberi kebebasan dalam menuntut ilmu dimanapun. Tujuannya agar Kiai Sahal bertanggung jawab pada pilihannya. Apalagi dalam menuntut ilmu, Kiai Sahal menentukan adanya target. Hal inilah yang menjadi kunci kesuksesan beliau dalam belajar. Setelah selesai, beliau melanjutkan pendidikannya dengan belajar di Madrasah Ibtidaiyah, tahun 1943 sampai tahun 1949, Madrasah Sanawiyah, tahun 1950 sampai tahun 1953. Perguruan Islam Mataliul Falah, Kajen, Pati. Setelah beberapa tahun belajar di lingkungannya sendiri, beliau nyantri ke pesantren Bendo, Pare, Kediri, Jawa Timur di bawah asuhan Kiai Muhajir. Selanjutnya tahun-tahun 1957 sampai tahun 1960, beliau belajar di pesantren Sarang, Rembang, tentang usul fikih, kawaid fik dan balagah di bawah bimbingan Kiai Zubair Dahlan, pada pertengahan tahun 1960-an. Dr. Kiai Haji Ma. Sahal Mahfuz belajar ke Makkah di bawah bimbingan langsung Syekh Yasin Al-Fadani. Di Bendo, Dr. Kiai Haji Ma. Sahal Mahfuz mendalami keilmuan tasawuf dan fikih, termasuk kitab yang dikajinya adalah Ihya Ulumuddin, Al-Mahali, Fat Al-Wahab, Fat Al-Muin, Al-Bajuri, Et-Takrib, Sulam Et-Taufik, Safinat An-Najah, Sulam Al-Munajat dan kitab-kitab kecil lainnya. Di samping itu juga aktif mengadakan halakoh-halakoh kecil-kecilan dengan teman-teman senior. Kepada Kiai Ahmad beliau mengaji kitab Tasawuf Al-Hikam. Kitab yang dipelajari waktu di Sarang antara lain Jam, Al-Jawami, Ukut, Al-Juman, Tafsir Al-Baidawi, Lubab An-Nukul, Manhaj Zawi An-Nazar karangan Syekh Mahfuz Termas dan lain-lain. Sementara itu, pendidikan umumnya diperoleh dari kursus ilmu umum di Kajen, tahun 1951 sampai tahun 1953. Guru-guru beliau saat mengembara menuntut ilmu adalah Kiai Haji Mahfuz bin Abdussalam Al-Hafiz Kiai Haji Abdullah Salam Kiai Haji Muhajir Kediri Kiai Haji Zubair Dahlan Rembang Syekh Yasin Al-Fadani Kiai Haji Ahmad Dr. Kiai Haji Ma. Sahal Mahfuz adalah pengasuh pesantren Maslakul Huda Putra sejak tahun 1963. Pesantren di Kajen, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah ini didirikan oleh ayahnya, Kiai Haji Mahfuz Salam, tahun 1910.
Sebagai pemimpin pesantren, Kiai Sahal dikenal sebagai pendobrak pemikiran tradisional di kalangan NU yang mayoritas berasal dari kalangan akar rumput. Sikap demokratisnya menonjol dan dia mendorong kemandirian dengan memajukan kehidupan masyarakat di sekitar pesantrennya melalui pengembangan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Anak beliau Kiai Haji Abdul Ghaffar Razin, murid-murid beliau Kiai Haji Abdul Ghaffar Razin, Kiai Haji M. Zainal Arifin Masum Ulil, Apsara Abdallah, Gus Ulil, Kiai Haji Zulfa Mustafa, Kiai Haji Zainul Arifin Junaidi. Organisasi yang pernah dinaungi Dr. Kiai Haji Ma. Sahal Mahfud adalah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, MUI, masa bakti tahun 2000 sampai tahun 2014, Rais Am Syuriah PBNU, tahun 1999 sampai tahun 2014. Ketua Dewan Syariah Nasional, DSN, tahun 2000 sampai tahun 2005. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, MUI, Provinsi Jawa Tengah pada Juni tahun 2000 sampai tahun 2005. Sepak terjang Kiai Haji Sahal Mahfud tidak hanya lingkup dalam negeri saja. Pengalaman yang telah didapatkan dari luar negeri adalah dalam rangka studi komparatif pengembangan masyarakat ke Filipina tahun 1983 atas sponsor USAID. Studi komparatif pengembangan masyarakat ke Korea Selatan tahun 1983 atas sponsor USAID. Mengunjungi pusat Islam di Jepang tahun 1983. Studi komparatif pengembangan masyarakat ke Sri Lanka tahun 1984. Studi komparatif pengembangan masyarakat ke Malaysia tahun 1984. Delegasi NU berkunjung ke Arab Saudi atas sponsor Dar Al-Ifta, Riyadh tahun 1987. Dialog ke Kairo atas sponsor BKKBN Pusat tahun 1992. Berkunjung ke Malaysia dan Thailand untuk kepentingan Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional, BPPN, tahun 1997. Karir beliau Rektor INISNU Jepara, Jawa Tengah, 1989 sekarang. Pengasuh-pengasuh Pondok Pesantren Maslakul Huda, Kajen, Pati, 1963 sekarang. Guru di Pesantren Sarang, Rembang, tahun 1958 sampai tahun 1961. Dosen kuliah takhasus Fiqh di Kajen, tahun 1966 sampai tahun 1970. Dosen di Fakultas Tarbiyah UNCOK, Pati, tahun 1974 sampai tahun 1976. Dosen di Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang, tahun 1982 sampai tahun 1985. Rektor Institut Islam Nahdlatul Ulama, INISNU, Jepara, 1989 sekarang. Kolumnis tetap di Majalah Aula, tahun 1988 sampai tahun 1990. Kolumnis tetap di Harian Suara Merdeka, Semarang, 1991 sekarang. Ketua Dewan Pengawas Syariah pada Asuransi Jiwa Bersama Putra, 2002 sekarang. Karya-karya Dr. Kiai Haji Ma. Sahal Mahfud yang berbentuk tulisan antara lain, Ed Samarah Al-Hajainiyah tentang fikih yang ditulis tahun 1960, Nurussalam, T.T. Al-Barakat Al-Jumu'ah, berbicara tentang gramatika Arab. Tarikat Al-Husyul ila Gayat Al-Usyul, Surabaya, Diantarna, 2000. Pesantren Mencari Makna, Jakarta, Pustaka Ciganjur, 1999. Al-Bayan Al-Mulama, An Al-Fas Al-Lum, Semarang, Toha Putra, 1999. Telaah Fikih Sosial, Dialog dengan Kiai Haji Ma. Sahal Mahfud, Semarang, Suara Merdeka, 1997. Nuansa Fikih Sosial, Yogyakarta, Elkis, 1994. Ensiklopedi Ijma terjemahan bersama Kiai Haji Mustafa Bisri dari Kitab Mauswa Al-Ijma, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1987. Intifah Al-Wajadain, Risalah belum diterbitkan. Wasma Esyipyan ila Itikot Mahda Ar-Rahman, Risalah belum diterbitkan. Idana Al-Ashhab ditulis tahun 1961, Risalah belum diterbitkan. Faid Al-Hijasyar Nel Ar-Raja ditulis tahun 1961, Risalah belum diterbitkan.
Nazm Safinat An-Najah ditulis tahun 1961, risalah belum diterbitkan. Tarjamah Al-Munbalijah, An-Qasidah Al-Munfarijah, risalah belum diterbitkan. Luma, Al-Hikmah ila Musalsalat Al-Muhimmat, Diktat Pesantren Maslakul Huda, Pati. Al-Faraid Al-Ajibah ditulis tahun 1959, Diktat Pesantren Maslakul Huda, Pati. Tipologi Sumber Daya Manusia Jepara dalam menghadapi AFTA 2003, Workshop KKNI-NISNU Jepara, 29 Februari 2003. Dr. Kiai Haji Ma. Sahal Mahfud merupakan ulama kontemporer Indonesia yang disegani karena kehati-hatiannya dalam bersikap dan kedalaman ilmunya dalam memberikan fatwa terhadap masyarakat baik dalam ruang lingkup lokal, masyarakat dan pesantren yang dipimpinnya, dan ruang lingkup nasional. Sebelum orang mengenal Kiai Sahal, orang akan mengenalnya sebagai sosok yang biasa-biasa saja. Dengan penampilan yang sederhana, orang mengira beliau sebagai orang biasa yang tidak punya pengetahuan apapun. Namun ternyata pengetahuan dan kepakaran Kiai Sahal sudah diakui. Salah satu contoh, sosok yang menjadi pengasuh beberapa pesantren ini pernah bergabung dengan institusi yang bergerak dalam bidang pendidikan, yaitu menjadi anggota BPPN 3 selama 2 periode, yaitu dari tahun 1993 sampai tahun 2003. Sosok seperti Dr. Kiai Haji Ma. Sahal Mahfud ini kiranya layak menjadi teladan bagi semua orang. Sebagai pengakuan atas ketokohannya, beliau telah banyak mendapatkan penghargaan, diantaranya, Tokoh Perdamaian Dunia, 1984. Manggala Kencana kelas 1, tahun 1985 sampai tahun 1986. Bintang Mahaputra Utara, 2000. Tokoh Pemersatu Bangsa, 2002.